Apa yang ada di dalam kawah Madagaskar? Madagaskar, sebuah pulau di lepas pantai Afrika, salah satu pulau dengan keanekaragaman hayati paling lengkap di dunia. Hampir semua tumbuhan dan hewan di sini tidak ditemukan di tempat lain manapun. Ketika kita melihat dari luar angkasa, kita akan menemukan sebuah titik lingkaran hitam besar dengan diameter lebih dari 13 km, cukup besar hingga jalan dialihkan dari kedua sisi. Jika dilihat dari samping, jelas itu adalah sebuah gunung. Jika kita memperbesar skalanya, ada sebuah desa di sana, tepat di tengah sebuah kawah di tengah gunung. Sebuah desa yang terisolasi di tempat paling terisolasi, di Madagaskar. Seakan kelompok rumah itu adalah peninggalan peradaban kuno. Namun jika di tracking ke beberapa tahun sebelumnya, hingga di tahun 2005, tempat itu adalah tempat kosong landai tanpa penghuni. Tidak ada seorang pun di sana. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, mengapa orang-orang ini memilih pindah ke tempat paling terpencil? Bahkan informasi tentang keberadaan desa ini tidak terdeteksi di internet. Tidak ada sama sekali sumber manapun yang menjelaskan tentang keberadaan desa ini. Misteri ini menarik para penjelajah dari berbagai dunia untuk segera mengungkapnya. Dari komunitas penjelajah di dunia, mereka mulai dari yang terdekat, menyewa jasa seorang penjelajah dari Madagaskar untuk mengungkap misteri ini. Berangkatlah Lely Reb Harrison, seorang penjelajah dan filmmaker. Dia mulai mengumpulkan kru dan memikirkan bagaimana cara mereka mengakses tempat paling terpencil itu. Dari kota Antananarivo, tempat mereka tinggal, mereka harus menempuh jarak setidaknya 138 km melewati medan sulit dan tidak bisa ditebak. Mereka belum yakin bagaimana cara mereka menuju ke titik terpencil itu, dan bagaimana mereka menjalin kontak dengan penduduk desa di tengah kawah. Yang mereka tahu, mereka hanya harus segera menyelesaikan misinya beberapa hari saja di tengah musim hujan yang tidak menentu, dengan ancaman badai yang datang setiap saat. Pada suatu pagi di bulan Januari, mereka berangkat. Lalai mengabadikan setiap jengkal kesulitan yang mereka hadapi selama perjalanan. Dari medan yang licin berlumpur, hingga jalan menyempit yang hanya bisa dilalui roda dua. Bahkan, mereka harus meninggalkan mobilnya dan menempuh dengan sepeda motor khusus sejauh 10 km untuk sampai ke puncak gunung. Dan itu pun masih jauh dari tengah kawah, tempat desa misterius yang mereka tuju. Selanjutnya, mereka harus menuruni lereng gunung menuju kawah gunung dengan berjalan kaki. Ketika mereka selesai istirahat sejenak dan mulai menuruni lereng gunung menuju kawah, badai besar yang terlihat mengerikan muncul di cakrawala. Badai itu bisa menerbangkan dan menghancurkan apapun, pemandangan lazim di padang belantara Madagaskar. Mereka harus kembali. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Mereka sudah sangat dekat dengan desa. Namun, untuk bisa melakukan kontak dengan mereka, mereka harus kembali ke sana beberapa bulan ke depan, ketika musim hujan dengan badainya yang mengerikan di daerah ini selesai, yaitu di bulan Mei. Meskipun sesaat mereka belum berhasil, tapi beberapa fakta mereka dapatkan, seperti ternyata daerah itu sangat hijau dan subur. Satu lagi, hampir tidak ada akses untuk ke sana, tanpa jalan yang jelas, tanpa listrik, tanpa internet, dan tidak terhubung ke dunia luar. Bagaimana penduduk desa di tengah kawah itu bisa menjalani kehidupan? Itu yang akan dipecahkan oleh para penjelajah.
Fakta lain dari tempat ini, berdasarkan catatan geologi, gunung ini berasal dari zaman Kapur dengan rentang usia sampai dengan 90 juta tahun. Dan dulunya, itu adalah gunung berapi aktif. Ini artinya gunung ini lebih tua dari Everest, Grand Canyon, dan Gunung Vesuvius. Ketika musim hujan berlalu, tepatnya di bulan Mei, para penjelajah kembali. Mereka tidak menyerah. Lely kembali dengan kru yang baru, termasuk seorang filmmaker petualang seperti Rado Andria Manisa. Mereka pun mengabadikan proses perjalanan mereka. Sebelum mereka kembali ke gunung itu, mereka menjemput seorang pemuda desa terdekat dengan gunung itu yang akan memandu mereka ke sana. Pemuda itu pernah mendaki gunung itu beberapa kali. Dia menulis tesis pasca sarjananya tentang sumber daya air di gunung itu. Tapi dia belum pernah ke desa misterius di tengah kawah gunung. Di desa terdekat dari gunung tempat yang mereka tuju, mereka sempat membaur dan mewawancarai beberapa penduduk setempat. Tapi dari semua, hampir tidak ada yang pernah naik ke gunung dan menuruni lereng menuju ke tengah kawah. Butuh seharian penuh untuk bisa mendaki gunung itu, dan itu tidak cukup menarik bagi penduduk desa. Keesokan harinya, mereka berangkat, mencoba melakukan upaya terakhir untuk menuju ke desa tengah kawah. Hingga akhirnya mereka tiba. Untuk pertama kalinya mereka melihat desa itu dari dekat, penuh dengan puluhan rumah, ternak, dan manusia. Namun begitu mereka mendekat, keadaan desa menjadi tegang. Mereka memilih untuk berdiam diri dan menunggu pemimpin desa. Setelah 3 jam menunggu, akhirnya ada pemimpin desa datang. Ternyata mereka bermigrasi dari Manandriana, sebuah distrik dari wilayah Amoroni Mania di dataran tinggi di tengah Madagaskar. Mereka menempuh 380 km. Apa tujuan mereka memilih tempat ini setelah menempuh perjalanan yang begitu jauh? Hingga salah satu tokoh yang dituakan di desa ini akhirnya dapat mereka wawancarai, dan mereka memberi nama pada tempat ini Anosibe Ambohibi, yang berarti pulau besar. Pada akhirnya mereka menemukan jawaban mengapa mereka melakukan perjalanan begitu jauh dan memilih tempat terpencil ini, tempat di mana tidak ada jalan yang mudah, tidak ada listrik, dan akses lainnya. Mereka memutuskan tempat ini karena keberlimpahan air dan kesuburan tanahnya, dan sesuatu yang lebih khusus karena untuk ruang baru. Di tempat sebelumnya terjadi kepadatan penduduk dengan sumber daya yang terbatas. Di tempat baru mereka memiliki ruang luas dengan sumber daya melimpah. Bagi mereka, ruang baru, kebebasan dan keleluasaan untuk bercocok tanam, beternak adalah segalanya. Ladang luas yang dipenuhi pohon lemon dan jeruk. Jeruk
adalah buah dengan peminat tinggi di sana. Mereka selalu mudah untuk menjualnya ke pasar. Namun, untuk bisa menjualnya, mereka harus mendaki dan menuruni gunung yang terjal dan cukup melelahkan. Keterpencilan adalah hal pertama yang membuat semua penjelajah mencoba untuk menemukannya, lalu mengisahkannya kepada dunia.